Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari Rabu sore tanggal 10 Juni 2020 saat ini dapat berjalan atas kemurahan dan pertolongan Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur masih diberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama kita beribadah setiap hari Rabu sore ini. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Pujian nomor 2. Kita nyanyikan bait 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh terdengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebesaran Tuhan inilah yang perlu kita sembah dalam hidup kita. Marilah kita bersama-sama kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha besar, Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang senantiasa menjaga, memelihara akan kehidupan kami,
dari hari ke hari sampai saat ini. Engkau berkenan kami bersama-sama bersekutu dalam ibadah setiap hari Rabu sore ini. Itu semua terjadi bukan karena kebetulan, tetapi itu semua karena kasih-Mu Tuhan, yang memberikan kami kesempatan, kami boleh berdoa, kami boleh memuji nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman ini senantiasa memperbaharui dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami, agar kami boleh menyampaikan firman ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini, dari awal hingga akhir, di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Pujian 64, kita nyanyikan bait 1 dan 3, Ya Tuhanku besar. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 15 yang demikian, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang,
ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung bekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Sampai di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia adalah kita semua, mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan, menjadi renungan siang dan malam, dan akhirnya firman ini menjadi dasar kita untuk kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Salam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat sore, selamat berjumpa dalam persekutuan setiap hari Rabu sore ini. Yang menjadi perhatian kita khususnya pada ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Sungguh menarik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ini, khususnya ayat 1 sampai dengan ayat 15. Tentu kita akan merenungkan dengan tema kita, tiada yang abadi di dunia kecuali Allah dan sabdanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita, Bapak Ibu saya, hidup dalam dunia yang sekarang ini dapat dikatakan dunia modern, yang sangat optimistik tentang bagaimana kemampuan manusia. Seolah-olah dengan akal budinya, manusia ini dapat menentukan sendiri masa depannya. Seolah-olah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat memecahkan semua persoalan kehidupan yang dihadapi. Pandangan ini terutama memang gencar ditiupkan oleh
kelompok yang namanya kelompok humanisme. Mereka beranggapan tiada dewa yang akan menyelamatkan kita. Kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Maka tidaklah mengherankan bahwa pendidikan dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk memecahkan semua persoalan-persoalan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita memang tidak dapat menyangkal bahwa manusia ini memang mempunyai potensi dan juga mempunyai kapasitas yang diberikan oleh Tuhan, kapasitas tertentu untuk senantiasa maju. Kita juga tidak dapat mengingkari bahwa pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi diperlukan untuk menunjang usaha manusia untuk mensejahterakan hidupnya. Juga tidak dapat dipungkiri bahwa dengan pendidikan, manusia dapat meningkatkan taraf hidup maupun harkat dan martabatnya selaku manusia. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Akan tetapi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi sebenarnya juga bukan segala-galanya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjadi jaminan mutlak bahwa manusia mampu menjadikan dirinya menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat. Bahkan bisa sebaliknya. Tidak jarang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi alat makin merendahkan harkat dan martabat manusia. Contohnya misalnya sekarang ini dengan pengetahuan yang tinggi, teknologi yang tinggi, banyak mengeksploitasi sesamanya, dan juga alam ciptaan Tuhan ini yang dikuras habis. Bisa terjadi seperti itu. Lebih dari itu, manusia ternyata tidak lebih menjadi bijaksana atau menjadi lebih baik ketika ia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dalam kasus misalnya sekarang ini banyak diciptakan senjata-senjata yang mutakhir. Sangat jelas bahwa manusia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam suasana ketakutan dan bahkan kehancuran dalam hidup ini. Ada banyak contoh yang lain menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan diri dan alat-alat ciptaannya yang lebih menunjukkan sisi kebodohannya daripada kebijaksanaannya. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sekarang kita kembali kepada nasihat pengkhotbah. Dalam bacaan kita saat ini juga perlu disimak dalam konteks optimisme manusia yang berlebihan. Maka dalam ayat-ayat ini ditekankan bahwa di dalam dunia ini tiada yang tetap,
Segala sesuatu berjalan sebagai suatu sistem yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta ini. Manusia tidak dapat menentukan atau bahkan menetapkan jalan hidupnya sendiri. Apakah ini berarti bahwa segala sesuatu itu nisbi? Tentu saja itu bukan maksud dari Sang Pengkhotbah. Maksud Sang Pengkhotbah yang sesungguhnya ialah supaya manusia ini sadar akan keterbatasan-keterbatasan yang ada padanya, supaya manusia menerima segala sesuatu yang dijumpai dalam perjalanan hidupnya dengan sikap rendah hati dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Sang Pencipta. Sebab tiada yang abadi pada dirinya kecuali Allah sendiri, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah bersabda dalam hidup kita. Maka sikap rendah hati adalah sikap bagaimana mengakui bahwa apapun yang dapat dilakukan oleh manusia di dunia ini adalah karunia. Karunia dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Manusia dikaruniai oleh Sang Pencipta untuk bekerja dan berusaha mengelola. Tetapi kalau manusia menyamakan karunia Allah itu dengan kemampuan dirinya, ya sia-sia, yang melelahkan dirinya. Allah sendiri yang mengaruniakan segala sesuatu, dan Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ini ayat 11. Oleh karena itu, manusia harus mau merendahkan diri dan takut akan Allah. Ini ayat 14. Manusia tidak dapat secara mutlak mengatur dan menentukan hidupnya sendiri. Manusia menjalani hidup ini dengan campur tangan Tuhan. Allah yang telah menetapkan jalan hidupnya. Karena itu di samping merendahkan diri, ia juga harus menyerahkan diri. Penyerahan diri secara utuh dan total inilah sebagai wujud iman manusia kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu pada ketetapan-ketetapan Allah Sang Pencipta. Manusia memang bisa berusaha sesuai dengan karunia Allah kepadanya. Manusia bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tetapi ia harus melakukan itu dalam takut akan Allah. Takut akan Allah dan berserah kepadanya. Itulah sikap bijaksana yang seyogyanya ditempuh dan dijalani manusia dalam menjalani hidup ini. Manusia dapat menikmati semua karunia Allah dengan baik kalau ia menerimanya dalam sikap bijaksana, yaitu rendah hati dan menyerahkan jalan hidupnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan ini menurut kitab Amsal pasal 1 ayat 7. Maka manusia tidak boleh menjadikan kemampuan dirinya ini menjadi mutlak. Apa yang manusia dapat kerjakan dan dapat hasilkan adalah semata-mata itu adalah karunia Allah. Karena itu manusia harus mengerjakan dan menikmati hasil karyanya itu
dalam sikap hidup yang rendah hati dan penuh syukur kepada Tuhan. Ungkapan syukur inilah sebagai wujud kita, bagaimana kita mengimani akan Allah yang begitu besar, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah mengaruniakan kita. Karunia yang sangat besar adalah Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus, mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, memberikan kita keselamatan, kedamaian, sejahtera hidup di dunia ini. Ungkapan syukur ini tidak hanya kita memuji Tuhan, tetapi bagaimana ungkapan syukur ini kita wujudkan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Dengan sikap seperti itu, manusia akan tercegah dari penyalahgunaan karunia Tuhan, dan ia akan dapat menjalani hidupnya dalam tuntunan dan juga bimbingan Tuhan. Senantiasa terjadi meskipun kita harus menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup, tetapi kita tetap dapat melangkah dengan pasti bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara renungan kita saat ini. Marilah kita mengambil waktu sejenak, kita akan masuk saat teduh. Kita satukan hati dan pikiran kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kita iringi dengan kidung pujian 62, kita nyanyikan nanti bait 1 dan bait yang kedua, Jiwa Ragaku Tuhan. Saudara, kita bersama-sama menyerahkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur di dalam doa syukur kita, dan nanti dilanjutkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang menjadi sumber kehidupan kami, sumber berkat
yang boleh kami alami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami telah mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Berkati dan sucikanlah persembahan kami ini, dan ajarkanlah kami senantiasa untuk mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Pakailah Tuhan persembahan kami ini, Engkau berkenan untuk memakai kami dalam karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga menyadari akan keterbatasan kami dan ketidakmampuan kami. Tetapi Tuhan senantiasa menyertai dan campur tangan di dalam setiap apa yang kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan sekarang ini kami juga menyerahkan gereja-Mu Tuhan, khususnya GKJ Rembang dan pepantan-pepantan. Meskipun sampai saat ini kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu merupakan sukacita yang sebenarnya terjadi dalam hidup kami, meskipun kami belum bisa berkumpul bersama di tempat ibadah, tetapi kami juga bisa merasakan akan persekutuan kami di tempat, di rumah kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, pantaslah kalau saat ini kami mengucap syukur kepadamu, dan kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam kondisi sakit, masih dalam perawatan-perawatan. Kiranya Tuhan berkenan untuk senantiasa memberkati, bahkan jikalau Tuhan berkenan, Tuhan mau menyembuhkan saudara-saudara kami ini, melalui para dokter, juga perawat, bahkan obat yang diberikan, semuanya itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk memberkati penyembuhan saudara-saudara kami ini. Demikian juga bagi anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, dan juga orang tua yang mendampingi anak-anaknya, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan bagi orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan akan situasi kondisi bangsa dan negara kami yang saat ini masih dengan adanya kondisi wabah COVID-19. Tuhan, kami tetap bersyukur kepadamu karena Engkau yang telah memelihara kami, Engkau senantiasa yang akan menuntun kami dan membimbing kami, bahkan menjaga kami supaya kami tetap sehat, karena kami telah mematuhi apa yang telah diamanatkan oleh pemerintahan bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, rasa kedisiplinan kami tentu harus timbul dalam hati kami masing-masing, agar kami benar-benar mematuhi apa yang telah dihimbau oleh pemerintahan kami. Kami juga menyerahkan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, demikian juga pemerintahan di daerah-daerah yang berupaya juga untuk menyelesaikan wabah COVID-19 ini. Itu Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Oleh sebab itu hanya Engkaulah yang senantiasa hadir dan juga memberikan kami jalan yang terbaik di dalam kami menghadapi wabah COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini kami juga boleh mengakhiri ibadah kami setiap hari Rabu sore ini, dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dan menyertai perjalanan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri bersama. Kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian 135. Nanti kita nyanyikan bait yang pertama saja, umat Kristen semua. Wartakan Injilnya, berita dari surga, amanat Sang Raja.
damai Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.